Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Rifki Taufikul Hakim dari kelas 11 Meka 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Abdillah dari 11 Mekatronika 2. Perkenalkan, nama saya Neon Cahya Alamsyah dari 11 Mekatronika 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baisatala, saya dari kelas 11 Mekatronika 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang root blower yang beranggotakan Muhammad Bais Atalah, Muhammad Dimas Abdillah, Naufal Rifki Taufikul Hakim, dan yang terakhir Nilam Cahaya Alamsyah. Ya, yang pertama itu kita harus tahu apa itu root blower. Pada umumnya, sebuah root blower yang telah terinstalasi secara standar memiliki rotor silinder yang identik dari segi bentuk dan ukuran. Ditempatkan pada posisi yang simetris, serta dapat bekerja dalam sinkronisasi guna menggerakkan motor alat itu sendiri. Implementasi item ini dapat kita temukan pada sebuah pompa vakum, serta alat transmisi udara. Root blower adalah sebuah kompresor dengan memanfaatkan pergerakan molekul dari zat yang berada di dalam alat. Dengan begitu, prinsip perubahan atau perpindahan lokasi atau displacement compression akan terjadi untuk mendukung proses pengompresan udara. Ya, baiklah, di sini kita bisa melihat gambar-gambar root blower. Selanjutnya, ada fungsi root blower. Fungsi root blower itu sendiri ialah sebagai alat untuk memindahkan atau memudahkan dan membantu proses pergerakan atau perpindahan udara dari satu ruang ke ruang lainnya. Udara yang dihembuskan root blower dapat digunakan untuk proses transformasi lebih lanjut dari suatu zat atau benda, serta dapat menyerap oksigen yang tergantung dalam udara luar atau atmosfer. Dengan fungsi yang besar dan performa yang versatil, root blower sudah kian mudah ditemukan di pasaran sekitar. Item ini tersedia dalam berbagai varian, tergantung pada kebutuhan dan penggunaannya nantinya. Kemudian dijual dengan harga yang relatif terjangkau. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja root blower. Jika rotor diputar sesuai dengan arah panah pada gambar, dengan berputarnya rotor maka udara akan terisap dari sisi isap, lalu dikurung di antara rotor dan dinding rumah di sebelah kiri dan kanan secara bergantian. Udara yang terkurung ini akan didorong terus oleh rotor hingga sampai ke sisi keluar. Umumnya udara keluaran ini akan memiliki temperatur yang panas karena tidak adanya sistem pendinginan udara pada blower ini. Untuk menjaga agar sumbu gigi dari kedua rotor tetap 90 derajat, kedua rotor ini dihubungkan dengan sepasang roda gigi kembar sehingga kelonggaran antara kedua rotor dan housing rotor akan tetap terjaga besarnya dan tidak akan terjadi sentuhan satu sama lain. Karena jarak yang tetap ini, maka akan memungkinkan untuk blower dapat bekerja tanpa pelumasan dalam, sehingga gas atau udara yang dihasilkan menjadi bebas minyak. Kelebihan air blower jenis Rhodes. Blower Rhodes mempunyai beberapa kelebihan, yaitu tidak dapat menimbulkan surging, putarannya mudah divariasikan, kapasitasnya mudah diatur sesuai untuk gas-gas yang lebih ringan daripada udara seperti gas kota, dan juga blower ini banyak digunakan sebagai supercharger untuk motor bakar torak karena blower jenis Rhodes menghasilkan aliran yang berpulsasi sehingga menimbulkan bunyi. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan dalam dunia industri. Karena terdapat berbagai macam jenis blower dengan fungsinya masing-masing, maka kita tidak bisa sembarangan nih memilih air blower untuk dipasang. Air blower Rhodes tipe umumnya digunakan di pengolahan limbah IPA-AL untuk memberikan suplai oksigen ke dalam bak aerasi, di mana di dalam bak tersebut terdapat bakteri yang memerlukan oksigen agar dapat berkembang biak. Penggunaan lain dari air blower ini biasa ditemukan di industri perikanan dan juga budidaya udang sebagai sumber oksigen. Nah, contoh penggunaan Rhodes blower. Berbicara tentang fungsi dan dari alat ini nih, kita harus menjabarkan contoh-contoh penggunaan
alat roots blower yang ada di dalamnya. Selain utamanya berperan sebagai pemompa udara, item ini juga dapat mendukung alat lain agar bekerja lebih maksimal. Berikut adalah beberapa contoh penggunaannya. Yang pertama, pengolahan air. Item ini sering digunakan untuk keperluan pengolahan air, yaitu untuk membantu upaya pengangkatan dan pemurnian air dari tanah, serta pengadukan sedimen dalam instalasi pada pengolahan air tersebut. Yang kedua, filter air. Selain digunakan untuk memperoleh dan mengolah air dari lahan mentahnya, blower ini juga dapat digunakan untuk menyaring hingga menghilangkan air dari sebuah proses pencucian. Dengan memanfaatkan pompa udaranya, air akan dikeringkan sehingga akan menghasilkan udara dingin atau mengeringkan hasil cucian itu sendiri. Yang ketiga adalah insinerator. Insinerator atau alat pembakaran zat dapat didukung dengan adanya item ini. Blower dapat digunakan untuk menambah efisiensi keperluan pembakaran serta meningkatkan daya dan kualitas gas buang. Yang keempat, pengomposan kotoran ternak. Dapat digunakan sebagai alat yang membantu pengomposan dari suatu upaya fermentasi kotoran ternak. Udara yang dialirkan atau dihempaskan melalui blower ini akan membantu pergerakan daya fermentasi dari kotoran ternak, hingga menyukseskan proses pengomposan dan menghasilkan pupuk melalui metode yang paling efektif. Yang kelima, pemasok oksigen. Untuk keperluan membangun aqua farm, di mana pembuatan dan perawatan ekosistem pada habitat air tersebut harus benar-benar dijaga. Blower ini dapat digunakan untuk melakukan oksigeniasi serta membantu sirkulasi air pada tangki atau habitat yang dimaksud. Yang keenam adalah proses printing. Dapat digunakan untuk membantu pengangkatan produk dari mesin cetak, serta memisahkan lembaran kertas setelah proses pencetakan dan merapikan distribusi tumpukannya, khususnya dari jenis press printing. Yang ketujuh adalah transportasi partikel. Dapat digunakan untuk membantu pengangkatan zat udara atau pneumatik untuk diarahkan ke tempat lainnya. Bahan yang dimaksud seperti vinil klorida, polietilen, dan bahan-bahan baku pelet lainnya. Untuk lebih lengkapnya, rod blower dapat ditemukan penggunaannya untuk keperluan sandblasting, pembekuan makanan, penyedia utama gas, mesin pendingin buatan, otomatisasi ke deterjen, pemasok ozon dengan konsentrasi tinggi, pembersih pipa, pompa airlift, serta pelapisan produk. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang kurang dan apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.